Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Wismayanti, NIM 210301268. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari, NIM 210301269. Saya Muhammad Aryadi Firdaus, NIM 210301233, kelas F pagi. Konsep dasar mengenai kelompok kerja. 1. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995 mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Maka kelompok ini memiliki karakteristik berikut. 1. Merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari dua orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut, dan juga adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. 3. Karakteristik kelompok kerja. 1. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. 2. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. 3. Norma dalam kelompok kerja. 4. Solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Mewujudkan kelompok kerja efektif. 1. Panduan agar kelompok kerja berjalan efektif. A. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk. B. Peran serta pembagian kerja di setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. C. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. D. Pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas kapabilitasnya kelompok kerja tersebut. E. Seluruh sumber diperlukan hendaknya tersedia terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. F. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. G. Jadwal kerja perlu disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja secara spesifik agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota dapat dikendalikan. 2. Kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi. 2. Model kelompok kerja yang efektif. A. Pertumbuhan individu. Pertumbuhan individu merupakan pilar pertama dari kelompok kerja, di mana dalam kelompok kerja setiap individu memiliki tujuannya masing-masing. Ketika mereka bekerja dalam satu kelompok, selain juga untuk meraih tujuan kelompok. B. Pekerjaan kelompok. Pekerjaan kelompok merupakan pilar kedua adalah sesuatu yang dihasilkan dari komitmen para anggota ketika bekerja dalam sebuah kelompok kerja. C. Kinerja kelompok secara keseluruhan. Kinerja kelompok secara keseluruhan pilar ketiga dari keefektifan sebuah kelompok kerja dapat dilihat dari kinerjanya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 3. Pendekatan dalam manajemen konflik. 1. Stimulasi konflik. Pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konflik kepada sesuatu yang bersifat positif. Yang kedua, pengendalian konflik. Selain memberikan stimulasi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pengendalian konflik. Yang ketiga, penyelesaian dan penghilang konflik merupakan sebagian upaya untuk menjadikan konflik sesuatu yang dapat diterima secara alamiah. 4. Konflik dan komunikasi dalam organisasi.
dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebab dari konflik adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi. Contoh misalnya, manajer ingin menyelesaikan konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, kemudian berbagai argumentasi dikemukakan dalam pertemuan tersebut. Peran komunikasi dalam manajemen. Di dalam peran komunikasi dalam manajemen terdapat 1. Pengertian komunikasi, 2. Proses terjadinya komunikasi, 3. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi, 4. Komunikasi informal dalam organisasi. 1. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran komunikasi dalam manajemen. 1. Pengertian komunikasi, 2. Proses terjadinya komunikasi, 3. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi, 4. Komunikasi informal dalam organisasi. 1. Pengertian komunikasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Komunikasi memiliki beberapa elemen yang penting, yaitu 1. Komunikasi melibatkan orang-orang sehingga komunikasi yang efektif terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain secara lebih efektif. 2. Komunikasi berarti terjadinya berbagai informasi atau pemberian informasi maupun pengertian sehingga agar pemberian informasi maupun pengertian ini dapat terjadi, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah atau pengertian yang mereka gunakan dalam melakukan komunikasi. 3. Komunikasi melibatkan simbol-simbol yang berarti komunikasi dapat berupa bahasa tubuh, suara, huruf, angka, dan lain-lain sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang dilakukan. 2. Proses terjadinya komunikasi. Komunikasi berawal adanya pesan atau informasi yang akan dikirim atau disampaikan dari pengirim kepada penerima. Dalam hal ini, pengirim dinamakan sebagai sumber pesan atau sumber informasi. Pesan atau informasi yang kemudian akan dikirim atau disampaikan kepada penerima tersebut pertama kali mengalami proses encoding, di mana pesan atau informasi yang akan disampaikan tersebut mengalami transformasi ke dalam bentuk simbol atau sesuatu yang menjadi representasi pengirim pesan dalam menyampaikan pesannya. 3. Bentuk-bentuk komunikasi organisasi. A. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dan orang lain dalam sebuah organisasi. Komunikasi interpersonal ini bisa dilakukan antar individu dalam satu bagian, antar bagian dalam organisasi, antar bawahan, antar pimpinan maupun pimpinan dan bawahan. B. Komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah bentuk interaksi antar individu dalam kelompok maupun organisasi. Bentuk komunikasi yang dilakukan ternyata memiliki pola tertentu sehingga memiliki semacam jejaring komunikasi.